Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat Kakak Naya selaku instruktur data analis, serta Pak Rifki selaku penanggung jawab kejuruan data analis BPKD Jakarta Selatan. Baik, sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nima Marfa dari Kejuruan Data Analis. Oke, video presentasi ini saya akan mengidentifikasikan kebutuhan data untuk proses bisnis. Oke, organisasi yang saya ambil adalah organisasi Netflix. Oke, uh, dalam presentasi ini ada beberapa hal yang akan saya presentasikan, mencakup tentang deskripsi singkat organisasi Netflix, pertanyaan bisnis yang akan dianalisis, terus data-data yang dihasilkan oleh organisasi, model operasional yang digunakan, lalu ada peranan-peranan pengelolaan data, serta rancangan metadata. Oke, baik. Yang pertama adalah deskripsi singkat terkait Netflix. Netflix merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang hiburan dan layanan streaming global yang menyediakan berbagai jenis konten seperti film, serial, dokumenter, dan lain sebagainya. Untuk sasarannya untuk berbagai kelompok usia kepada jutaan pengguna di berbagai wilayah atau negara. Lalu perusahaan ini juga berfokus pada pengembangan teknologi dan informasi untuk guna menghadirkan pengalaman hiburan yang personal, imersif, dan interaktif bagi penggunanya. Lalu aktivitas bisnis yang saya peroleh dari internet ada beberapa diantaranya, yaitu struktur biaya dengan tujuan untuk mengelola dan mengalokasikan biaya operasional agar tetap efisien. Lalu yang kedua ada arus pendapatan yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dari apa namanya paket langganan bulanan. Lalu yang ketiga ada yang namanya key resource yang bertujuan untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan agar tetap beroperasi dan memberikan konten yang berkualitas. Lalu yang keempat ada key activities yang bertujuan untuk menjalankan proses inti seperti pemasaran, terus pengembangan, analisis data, pengguna, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada namanya key partnership yang bertujuan untuk menjalin kerjasama dengan mitra guna mendukung penyediaan konten yang berkualitas. Oke, dari aktivitas bisnis tersebut menimbulkan pertanyaan bisnis yang akan dianalisis ke tindak keberlanjutannya. Oke, saya mendapatkan 14 pertanyaan, diantaranya berapa jumlah pelanggan yang melakukan registrasi akun, berapa jumlah pelanggan pada setiap jenis paket langganan, lalu ada berapa rata-rata durasi kontrak lisensi konten, hingga berapa kapasitas layanan cloud yang digunakan. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan bisnis tersebut, pasti kita memerlukan data. Nah, data-data yang diperoleh atau yang dihasilkan oleh perusahaan organisasi Netflix ini, saya akan mengategorikan ke dalam 5 kategori data. Oke, kita akan coba bedah satu-satu. Dari kategori data pelanggan ini, kita bisa meliputi data jumlah pelanggan, jenis paket langganan, terus data pengguna aplikasi, lalu data perilaku dan preferensi pelanggan. Terus kategori yang kedua, kategori keuangan.
Oke, dari kategori keuangan ini kita bisa mendapatkan data pendapatan bulanan, data total pendapatan perusahaan, data biaya operasional dan layanan dukungan pelanggan, lalu ada data pembelian lisensi keuangan, konten, terus yang terakhir ada data biaya kampanye, pemasaran, dan promosi global. Dan kategori yang ketiga ada kategori konten, di mana kita memerlukan data produksi konten asli, data pembelian lisensi konten lagi, terus data kerjasama dengan studio film, terus TV ataupun rumah produksi, dan yang terakhir data merek, reputasi, dan HKI atau hak kekayaan intelektual. Lalu selanjutnya data keempat yaitu kategori data teknologi dan infrastruktur atau IT, di mana kita membutuhkan data pengembangan teknologinya, kapasitas servernya, teknologi untuk personalisasi dan rekomendasi konten, sistem distribusi konten, lalu ada penyediaan layanan cloud, dan data teknologi streaming. Oke, kategori yang terakhir adalah kategori data mitra. Oke, dalam kategori ini hanya ada satu, yaitu data kerjasama dengan studio film, TV, dan rumah produksi. Baik. Oke, selanjutnya ada model operasional data yang digunakan. Dari 5 kategori data tersebut, kita dapat mengklasifikasikan model data operasional yang akan digunakan. Oke, yang pertama ada data pelanggan. Oke, saya mengklasifikasikan data pelanggan ini ke dalam model data terreplikasi. Alasannya, karena data pelanggan tersebut perlu tersedia atau tersimpan di berbagai server atau sistem. Oke, yang kedua ada kategori data keuangan. Saya mengklasifikasikan ke dalam model data terpusat karena seluruh data yang tersimpan atau tersedia hanya ada di satu lokasi pusat atau server. Lalu kita juga memerlukan kontrol dan keamanan yang tinggi. Oke, yang ketiga kategori data konten. Saya mengklasifikasikan model operasional datanya ke dalam model data terdistribusi dengan alasan konten harus tersebar atau tersedia di semua wilayah atau berbagai lokasi dan server. Oke, yang keempat ada data teknologi dan infrastruktur. Oke, saya mengklasifikasikan model datanya itu ke dalam hybrid, yaitu ada 2 gabungan, di antaranya terreplikasi dan terdistribusi. Kenapa? Karena terreplikasinya ini data teknologi perlu memiliki salinan di berbagai sistem, sedangkan model data terdistribusi ini karena infrastrukturnya itu berjalan di berbagai atau banyaknya server atau lokasi. Oke, yang terakhir ada kategori data mitra. Saya mengklasifikasikan model operasional datanya itu ke dalam hybrid juga, di mana ada 2 gabungan data, antara lain terpusat dan teraplikasi. Kenapa terpusat? Karena karena data utama kerjasama dengan mitra dikelola dalam satu sistem. Lalu terreplikasi karena sebagian data perlu dibagikan ke divisi lain yang membutuhkan informasi tersebut. Oke, selanjutnya ada yang namanya peranan pengelolaan data. Dari kelima kategori tersebut, kita bisa masing-masing mengetahui nih data ownernya itu siapa, data stewardnya itu siapa, dan penggunanya itu siapa. Sebagai contoh, kita ambil di data pelanggan, kategori data pelanggan. Nah, data ownernya sudah pasti kepala divisi customer ataupun marketing. Lalu selanjutnya data steward, itu tim pengelola data pelanggan, dan pengguna dari data pelanggan ini adalah marketing ataupun CS, customer service. Oke, lanjut yang kedua, ada kategori data keuangan. Sudah pasti data ownernya adalah kepala divisi keuangan. Lalu data stewardnya adalah
tim akuntansi, dan pengguna dari data keuangan itu sendiri manajemen dan teknik keuangan. Lalu kategori data konten ini, data ownernya sudah pasti divisi konten ya, kepala divisi konten. Stewardnya adalah tim konten manajemen. Lalu pengguna dari data konten ini adalah tim produksi dan lisensi. Lalu yang keempat, kategori data teknologi dan infrastruktur. Sudah pasti ya, data ownernya adalah kepala divisi IT. Stewardnya adalah tim data engineering. Dan penggunanya tetap tim IT. Lalu yang terakhir untuk kategori data mitra, data ownernya adalah kepala divisi development bisnis atau kepala divisi partnership. Lalu yang untuk data stewardnya itu tim pengelola kemitraan, dan pengguna dari data mitra ini sendiri ada tim partnership, tim lisensi, tim konten, dan manajemen perusahaan. Oke, yang terakhir adalah rancangan metadata, di mana ada tiga rancangan metadata, yaitu metadata struktural, deskriptif, dan administratif. Dari struktural dulu. Struktural ini menjelaskan struktur data, yaitu ada nama fieldnya, tipe datanya, format, terus panjang data, dan relasi. Sebagai contoh, kita ambil dari kategori data pelanggan tadi. Oke, dari kategori data pelanggan itu uh, berisikan kolom ID pelanggan yang bertipe data string atau varchar. Lalu ada kolom data tanggal registrasi, tipe datanya date and time. Selanjutnya ada kolom status akun, tipe datanya varchar. Lalu ada nama jenis paket, tipe datanya varchar juga. Ada juga harga paket layanan atau langganan harga paket langganannya, yaitu tipe data float. Terus ada durasi menonton, bisa jadi tipe datanya itu integer dalam satuan menit, jam, ataupun detik, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya rancangan metadata deskriptif yang menjelaskan tuh arti dari makna data dan penggunaannya. Seperti tadi kategori data pelanggan ini, kita mendeskripsikan apa? Mendeskripsikan data yang berisi informasinya pelanggan yang melakukan pembuatan akun langganan paket. Kalau ke data keuangan, berarti data yang berisi informasi pemasukan, pengeluaran, pendapatan dalam periode tertentu. Terus kalau daftar konten, misal, berarti deskripsinya adalah data yang berisi informasi konten, informasi lisensi yang dikeluarkan atau yang diproduksikan dalam periode tertentu, dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir, rancangan metadata administratif. Oke, dari metadata ini menjelaskan pengelolaan data seperti sumbernya, pemiliknya, stewardnya, waktu pembaruan, dan keamanannya. Contohnya, dari data-data yang dihasilkan oleh perusahaan tadi, itu berasal dari internal dan eksternal, dan rata-rata kebanyakan internal. Nah, apa sih yang eksternalnya? Eksternalnya itu bisa apa ya, kapasitas server cloud-nya gitu. Lalu untuk pemilik datanya itu kita akan ada tim customer service, divisi keuangan, divisi konten, divisi IT, serta divisi business development ataupun divisi partnership. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.